Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 3, kelompok 2. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan nama Gus Dur. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Indah Pertiwi. Yang kedua, Raisa Kinanti Putri. Ketiga, Ananda Ratu Mawadah. Keempat, Nadia Azahra Irlia. Kelima, Maura Naila Syifa. Keenam, Safa Khairunisa. Ketujuh, Zikrila Syifa Anjari. Kedelapan, Rita Kahashi. 9, Surya Munifiandro Darmawan. Dan ke-10, Nur Lasmini. Yuk, pertama-tama kita kenalan dulu dengan Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pimpinan politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Beliau lahir pada 7 September 1940 di Jombang dan meninggal pada 30 Desember 2009 di Jakarta. Beliau memiliki pasangan bernama Sinta Nuria dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Yeni Wahid, Alisa Kotrunada, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Gus Dur pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Tegal Rejo Magelang, Jawa Tengah, Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Al-Azhar University Kairo Mesir Fakultas Syariah atau Kuliah Al-Syariah, dan Universitas Baghdad, Irak Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab. Nah, ada sebuah kisah unik nih teman-teman ketika Gus Dur hendak kuliah di Kairo. Ceritanya begini, waktu itu Gus Dur sudah tiba duluan di Kairo. Kemudian menyusul Kiai Haji Mustafa Bisri yang juga hendak kuliah di Al-Azhar setelah dapat beasiswa dari Departemen Agama. Saat sudah di Kairo, Mesir, Gus Dur bingung hendak masuk fakultas apa. Karena sudah akrab dengan Mustafa Bisri atau Gusmus, ia pun bertanya kepada Gusmus, hendak masuk fakultas apa? Gusmus pun menjawab, dirinya hendak masuk fakultas yang baru saja dibuka. Spontan, Gus Dur menjawab, dirinya pun akan masuk fakultas yang sama dengan Gusmus. Sampai suatu ketika, kuliah pertama dimulai. Gus Dur kaget karena mata kuliah yang diajarkan di jurusan yang diambilnya semua sudah ia pelajari. Kepada Gusmus, Gus Dur menggerutu. Kata Gus Dur, buang-buang waktu saja kuliah di jurusan yang mata kuliahnya semua sudah ia kuasai di pesantren. Gus Dur pun akhirnya memutuskan keluar dan tak pernah kuliah lagi. Menurut Gusmus, Gus Dur lebih banyak menonton film dan berkunjung ke perpustakaan ketimbang ikut kuliah. Wah, ada-ada aja ya. Nah, sekarang kita beralih ke perkembangan politik. Yang pertama, Gus Dur berhasil memisahkan TNI dengan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional. 5. Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Keenam, menerapkan otonomi daerah. Di era Abdurrahman Wahid yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia berhasil diredam. Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer. Gus Durlah presiden yang berperan membubarkan praktik dwi-fungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak dan memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Ia juga yang mengakui Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Gus Dur juga memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasi akibat pelarangan PKI meskipun tak berhasil. Bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zainab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan, setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur pada 2005. Selanjutnya pada perkembangan ekonomi. Yang pertama,
Gus Dur berhasil melawan tekanan IMF. Yang kedua, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Ketiga, ketimbangan turun. Keempat, pertumbuhan PDB yang mulai positif. Kelima, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri mulai stabil. Keenam, Gus Dur menjabat sebagai kepala Bulog. Ketujuh, menaikkan gaji pegawai negeri atau PN. Kedelapan, gaji PN naik 2 kali dengan besaran hingga 125%. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan besar. Kebijakan ekonomi Gus Dur yang membuat para pakar cemberut dan perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim ekonomi Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI melalui amandemen UU BI, tarif impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari seharusnya, atau hanya 5% padahal seharusnya 75%, dan otonomi daerah yang memungkinkan daerah mencari pinjaman luar negeri. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp500 pada tahun 1999 menjadi Rp800 pada 2001. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG turun dari 580 menjadi 458. Serta laju pertumbuhan ekonomi dari 5% pada tahun 2000 menjadi 3,6% pada tahun 2001. Di sisi lain, tingkat inflasi meningkat drastis dari 2% pada tahun 1999 menjadi 12,6% pada tahun 2001. Meski begitu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa prestasi. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah bersama Bank Dunia berupaya mengurangi kemiskinan melalui program pembangunan kecamatan mikro. Hingga pada akhirnya, Gus Dur lengser usai mendapat mosi tidak percaya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau juga diterpa sejumlah isu politik, salah satunya adalah isu kasus dana badan urusan logistik. Setelah mendapat mosi tidak percaya dari MPR, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan. Akhirnya, pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi lengser. Persis 20 bulan setelah menjadi presiden. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur. Majelis kemudian menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Semua tugas dikerjakan bersama-sama dari pembagian pembahasan hingga pembuatan video. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu.